dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV One yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu makna dan fungsi bahkan tujuan puasa ialah pengendalian diri dari nafsu konsumtif kepada nafsu yang katakanlah nafsu produktif, ya kan. Konsumtif itu memang tidak mungkin kita bisa hindari. Hidup ini kan untuk mengkonsumsi, tapi kalau konsumtif apalagi konsumerisme itu ada unsur-unsur negatif yang melampaui batas. Nah, puasa ini menekan nafsu yang suka melampaui batas ini, suka mendemonstrasikan kemewahan, kelebihan di atas mungkin penderitaan orang lain. Ini kita akan kikis habis ini. Bagaimana puasa ini mendidik pribadi kita ya untuk bersikap wajar dalam menjalani kehidupan. Jangan suka ria atau demonstratif memamerkan kekayaan di atas penderitaan orang lain, memamerkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, sementara orang di sekitar kita itu menjadi penonton. Itu nanti berpotensi untuk menimbulkan kecemburuan sosial yang ujung-ujungnya nanti itu insya Allah ya mudah-mudahan tidak menimbulkan kriminalitas yang bertambah tinggi dalam masyarakat kita. Tapi poin yang saya ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana menjadikan puasa kita itu untuk mengekang nafsu belanja, mengekang nafsu konsumtif kita, mengekang nafsu-nafsu yang tidak perlu, ya, sehingga kita menjadi manusia lebih produktif. Mari kita saving sesuatu untuk anak cucu kita akan datang, saving untuk biaya sekolah anak-anak kita terprogram dengan baik, saving lingkungan kita untuk tidak terjadi kerusakan lingkungan yang mungkin tidak bisa lagi dinikmati oleh generasi kita akan datang. Nah, puasa itu semua mengendalikan diri kita untuk tidak menjalani pola kehidupan kita dengan pola kehidupan yang konsumtif. Dan tentu kita nanti akan berusaha bagaimana menggantikan kepribadian konsumtif ini menjadi kepribadian produktif. Dan penampilan keduanya itu sebetulnya sangat ditentukan juga oleh state of mind kita, ya. Kita tidak kehilangan kebahagiaan manakala kita menjalani kehidupan yang produktif. Kita tidak akan kehilangan wibawa kalau kita menjalani kehidupan ini dengan menghemat. Kita tidak akan kehilangan kehormatan di dalam masyarakat kita kalau kita berbagi dengan fakir miskin. Bahkan sebaliknya, itu akan tercipta citra diri yang sangat positif manakala kita membiasakan diri untuk berbagi dengan mereka-mereka yang pantas untuk kita berikan pertolongan, bantuan. Dan para pemirsa, bantuan itu tidak mesti harus dengan materi. Seorang ilmuwan yang punya banyak kekayaan teori dan sebagainya, apa ya kepintaran yang kita miliki itu seberapa besar bisa dicicipi oleh masyarakat kita yang membutuhkan solusi permasalahan. Ya, ini yang sangat penting. Insya Allah kalau kita menyadari diri kita semuanya, dan saya yakin para pemirsa di sini juga masing-masing punya kelebihan. Ada karena kelebihan ilmunya, ada kelebihan hartanya, ada kelebihan fasilitasnya, bahkan mungkin juga ada kelebihan keluarganya. Mari kita ajak yang berkelebihan dalam diri kita itu, kita share, kita saweran dengan anggota masyarakat kita yang membutuhkan. Jika ini terjadi, itu dampaknya sangat positif. Terjadi harmoni sosial yang sangat bagus, terjadi ya kesetaraan di dalam masyarakat kita. Masyarakat yang setara itu akan mengikis terwujudnya ketimpangan yang mengundang sesuatu yang membahayakan, ya. Insya Allah kalau kita menjunjung tinggi asas keadilan di dalam kehidupan masyarakat, maka kita bisa menghindari berbagai macam negatifnya kehidupan ini. Dan inilah artinya puasa. Bagaimana puasa itu kita melatih diri kita menjadi manusia yang menjunjung tinggi martabat kemasyarakatan kita. Jangan lagi kita suka mendemonstrasikan kelebihan di atas puing-puing kehancuran dan penderitaan orang lain. Ini adalah proses pembelajaran yang sangat penting. Semua orang yang berpuasa akan mengalami hal yang sama. Menahan diri dari makan dan minum, berhubungan suami istri, dan menahan mata, menahan mulut, menahan segala macam-macam yang bisa menyebabkan orang itu mungkin tersinggung. Nah, puasa ini akan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang harmonis, dan pribadi yang ideal. Semoga kita semuanya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersembahkan oleh